Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sucilandari dengan NIM 2307039. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal bin Abanija dengan nomor induk mahasiswa 2305451. Perkenalkan, nama saya Safira Rajibah dengan NIM 2310999. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diara Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 2310938. Di sini kami semua akan menjelaskan mengenai Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Halo, di sini aku akan ngejelasin apa sih itu Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Jadi, sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani sustema, adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Pendidikan merupakan sistem yang memiliki komponen dengan diferensiasi fungsi, akan tetapi kohesif dan saling terintegrasi dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Secara yuridis, pengertian sistem pendidikan nasional telah terpatri dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait serta secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. B. Analisis suprasistem pendidikan nasional. Yang pertama, ada sistem sosial budaya, adalah keseluruhan bentuk tatanan kehidupan bersama atau berkelompok yang mempunyai pola budaya tertentu. Yang kedua, ada sistem biososial, adalah kumpulan orang-orang yang memiliki struktur tertentu. Yang ketiga, ada sistem ekonomi makro. Yang keempat, ada sistem politik. Sistem-sistem kehidupan yang berada dalam suprasistem dari sistem pendidikan nasional mempunyai pengaruh terhadap sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional. Setelah kita mengetahui dan memahami apa itu pengertian dari Sistem Pendidikan Nasional Indonesia beserta analisis suprasistem pendidikan nasional, ada salah satu dari beberapa bagian yang perlu kita pahami lebih lanjut, yaitu peta umum sistem pendidikan nasional. Diagram sistem yang biasa digunakan pada sistem pendidikan nasional adalah model input, proses, dan juga output. Apa sih itu komponen input? Di sini saya akan menjelaskan bahwa komponen input pendidikan. Komponen input pendidikan ialah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Input dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu raw input, instrumental input, dan environmental input. Saya akan jelaskan satu persatu dari bagian sistem input dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia ini. Yang pertama, subkomponen input, raw input. Subkomponen input raw input ialah segala bentuk informasi yang berkaitan dengan kualitas kepribadian peserta didik, yang juga berkaitan dengan kuantitas, yaitu tentang jumlah keseluruhan peserta didik dan penduduk. Nah, hal ini sesuai atau tertuang dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian subkomponen input instrumental input. Apa sih itu komponen input instrumental input? Ya. Komponen input instrumental input ialah segala bentuk alat, tenaga, atau bahan yang diperlukan dalam melaksanakan proses operasional sistem pendidikan nasional. Instrumental input ini dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia tentunya memiliki perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat lunak instrumental input berperan sebagai acuan filosofis dan yuridis pelaksana Sistem Pendidikan Nasional Indonesia yang meliputi dasar, fungsi, tujuan, visi dan misi, serta isi atau kurikulum pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Itu perangkat lunaknya. Sedangkan perangkat kerasnya berfungsi sebagai alat, tenaga, serta sumber daya yang berfungsi melancarkan operasional
yang meliputi tenaga pendidik dan kependidikan, maksud saya, sarana prasarana pendidikan, teknologi pendidikan, dan biaya pendidikan. Itu komponen input, instrumental input. Kemudian yang terakhir ada subkomponen input, environmental input, yaitu segala bentuk lingkungan yang perlu diperhatikan dan dijadikan patokan untuk mengembangkan transformasi sistem pendidikan menuju tujuan yang hendak dicapai. Environmental input mencakup lingkungan keluarga, sekolah atau lembaga pendidikan, sosial dan budaya masyarakat, keagamaan, alam, sistem ekonomi, dan politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu proses transformasi dalam sistem pendidikan nasional. Proses transformasi dalam sistem pendidikan nasional adalah suatu proses yang bertujuan untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia yang terdidik, baik dari segi kualitas atau outcome maupun kuantitas atau output. Dalam pelaksanaannya, proses transformasi sistem pendidikan nasional menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, proses transformasi dengan pendekatan manajemen operasional yang memiliki fungsi manajerial strategik, manajerial personal, manajerial material, manajerial keuangan, dan manajerial informasi. Dan yang kedua, ada proses transformasi dengan pendekatan edukatif atau pedagogis yang terjadi di dalam lingkup sekolah. Prinsip yang dipegang teguh dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran tergurat dalam UU PNI Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Mengacu pada redaksi pasal 19 ayat 1, maka dapat dipahami bahwa proses pembelajaran yang standar itu memiliki beberapa ciri, yaitu interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi, dan memberikan mereka ruang untuk berkreativitas. Dalam praktiknya, proses transformasi dengan menggunakan pendekatan edukatif atau pedagogis memiliki 4 bentuk aktivitas, yaitu pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pelatihan. Keempat bentuk aktivitas tersebut dapat kita aplikasikan dalam proses kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah secara terintegrasi. Bagian ketiga, komponen output pendidikan. Komponen output pendidikan merupakan kualitas dan kuantitas manusia terdidik hasil dari proses pendidikan yang telah dilalui dan melibatkan berbagai komponen pendidikan. Tujuan pendidikan yang telah dirumuskan terlihat mempresentasikan manusia terdidik yang memiliki ada kecerdasan spiritual. Adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selain ketiga kecerdasan yang telah dipaparkan, manusia terdidik juga memiliki berbagai karakteristik. Yang pertama, pribadi yang mampu terus belajar. Yang kedua, anggota masyarakat yang baik. Yang ketiga, hamba Tuhan yang baik. Kiu, tukurukuk, kukru, kukru, empok ceru,